Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah bisa bikin konten lagi. Saya ingin coba membahas tentang awal mula kenapa di Nusantara ada yang namanya Satria Beringin. Nah, di sini saya akan coba bahas awal mula Satria Beringin, gitu, agar bagi yang suka mencari sosok Satria Beringin bisa menemukan, gitu. Tonton, simak pembahasannya sampai selesai agar tidak gagal paham dan pelajari isi kontennya. Tonton saja. Awal mula Satria Beringin, kalau boleh saya ceritakan, awal mula Satria Beringin itu yaitu di kisah nenek moyang kita. Bahkan Satria Beringin itu kalau dalam persamaan tentang terciptanya alam semesta yang diawali dari Nur Muhammad, kalau biasa orang muslim bilang. Terus saya pernah atau saya menjabarkan tentang bocah Angon, rumah bocah Angon. Di dalam rumah tersebut, ketika seseorang mampu masuk ke dalam rumah bocah Angon, disitulah tempatnya Nur tersebut, Nur Muhammad, cahaya ilahi. Satria Beringin dipenuhi dengan cahaya ilahi. Cahaya seperti apa? Cahaya itu bukan berarti yang terlihat oleh kita. Seperti contoh lampu terang. Nah, kita kan bisa melihat cahayanya. Cahaya di sini ketika seseorang memiliki cahaya tersebut atau sudah ibaratnya diberikan atau terbuka atau udah bisa masuk ke dalam rumah bocah Angon dan menemukan nur tersebut, manusia itu akan bisa mencerahkan. Makanya saya bilang SP, sang pencerah. Dalam konten saya membahas Satria Beringin itu sang pencerah. Satria Beringin itu seorang bocah Angon. Satria Beringin itu seorang ratu adil, karena akan bertindak seadil mungkin dan mengetahui hukum-hukum alam. Wahyu seperti apa yang didapat oleh Satria Beringin? Wahyu tersebut tidak akan mudah dipelajari oleh manusia yang kadar kesadarannya
masih beberapa persen. Tapi orang yang mampu membaca, mengartikan, atau memahami apa yang disampaikan oleh Satria Piningit itu, kadar kesadaran manusia itu di atas 80%. Seperti apa? Dalam Jangka Jayabaya juga menjelaskan, yang bisa menemui Satrio Piningit atau yang bisa melihat Satrio Piningit hanya orang-orang yang istilahnya sama dengan Satria Piningit tersebut atau di atasnya, gitu. Nur itu tempat atau jalannya wahyu turun melalui batin kita manusia. Agar apa? Agar kita bisa melihat apa? Melihat yang tidak orang awam lihat, bukan melihat secara mata telanjang, tapi melihat dengan mata batin kita. Bukan berarti mata batin kita bisa melihat yang halus-halus, makhluk halus contohnya, bukan seperti itu. Saya ambil contoh saja yang sekarang lagi ramai, seperti Al-Zaitun. Nah, saya ambil contohnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut? Kita sudah, kalau saya pribadi bisa melihat bahwa ini seperti orang yang pernah saya bilang pemetak-metakan. Pernah juga saya bilang di tahun kemarin 2023 gelap gulita. Seperti apa gelap itu? Yang tadi saya bilang, Satria Piningit itu kan memiliki nur Muhammad. Orang yang tidak memiliki nur tersebut itu orang yang kegelapan. Bukan berarti tanpa cahaya kehidupan, tapi pandangan, pikiran, rasanya penuh dengan kegelapan. Sebab apa? Saya pernah menjelaskan juga tentang sistem-sistem Dajjal. Seperti apa Dajjal itu? Dajjal itu agama, bukan orang. Ketika seseorang mempelajari tentang agama mentok di satu arah, itulah anak buah Dajjal. Jangan salah, Dajjal itu menggunakan sistem yang ada di dalam agama, aturan-aturan. Kebanyakan orang yang terjebak dalam syariat, itulah maunya Dajjal. Akhirnya ketika menemukan orang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, akan menyebutnya sesat. Padahal saya juga pernah menjelaskan, ketika ada syariat, ada hakikat, ada tirakat, terus marifat, A bisa jadi Z. Bukan A itu ya harus A, tidak bisa seperti itu. Kalau ilmu Allah, A itu A, sempit, pendek, kecil, dan tidak seberapa ilmu Allah itu. Kalau hanya A, bentuk A itu berarti A, kita akan mudah tertipu pandangan kita. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa A itu bisa jadi Z, itulah orang yang
bisa mendapatkan nur, terbuka pintu dalam rumah bocah Amam dan bisa masuk. Itu awal mulanya Satria Piningit. Jika ingin tahu sosok Satria Piningit, banyak orang-orang yang mampu melihat tapi tidak bisa dilihat orang lain. Mau sesakti apa itu orang yang bakalan bisa melihat. Karena hanya orang yang bisa menemukan nur ini yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tadi saya bilang Al-Zaitun, tidak sedikit orang memandang tentang pemimpinnya itu sesat, salah. Karena yang saya bilang tadi, bisa jadi kalau kita memperdalam lagi tentang ilmu A ini, gitu. Makanya ketika belajar ilmu agama, jangan mentok sampai syariat, karena ada hakikat juga tirakat agar kita bisa marifat, menemukan Allah yang Maha Kuasa atau yang Esa. Dan kita akan tahu atau agama ini untuk apa, kita akan tahu alasannya, dan kita tidak akan mudah dicekoki. Instansi di pemerintahan saja sampai bisa seperti itu, apalagi masyarakat, gitu ya. Instansi pemerintahan yang mengurus agama masih bisa seperti itu, masih bisa terpatok mentok sampai syariat. Inilah luar biasanya Satria Piningit, karena sebelum adanya agama, Satria Piningit sudah ada, bahkan sudah mengenal yang Maha Kuasa. Jika kita masih ingin menggali tentang Satria Piningit, gali terus, karena setiap orang akan bisa mendapatkan siapa itu Satria Piningit. Tapi pesan saya satu, Satria Piningit itu adalah rasa, gitu ya. Bagi orang-orang yang menganggap itu sosok, tidak salah, gitu, tidak salah, benar. Karena mungkin sosok tersebut sudah bisa, seperti yang saya bilang, masuk ke dalam rumah bocah dan mendapatkan nur Muhammad, dan akhirnya sosok tersebut menjadi sang pencerah SP. Itu juga jadi sosok, tidak salah, cuman tidak satu orang tapi banyak, gitu. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian, pelajari dan pahami isi kontennya, karena apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar, karena kebenaran itu ketika kita sudah menjajakinya, sudah merasakannya, baru kita akan tahu benar atau salah. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.